Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Seberapa banyak dari kita menyukai orang yang sifatnya adalah pembuat masalah atau trouble maker? Orang seperti ini dimanapun dia berada akan selalu menimbulkan masalah, akan selalu mencari-cari masalah. Bahkan orang seperti ini tidak suka dengan kondisi yang aman, damai, tenang, tetapi akan selalu mencari-cari apa yang dia bisa lakukan untuk kepentingannya dia sendiri, dan jika perlu membuat gaduh atau membuat rusuh. Saya sendiri tidak terlalu dekat dengan orang seperti ini, dan memang seharusnya kita juga harus menjaga jarak dengan orang seperti ini. Tetapi saya melihat ada beberapa orang dalam kehidupan yang saya ketahui bahwa dimanapun orang ini berada, rasa-rasanya itu selalu menimbulkan masalah. Misal di sekolah, sebagai orang tua murid, kalau yang lain, orang tua yang lain hanya mengantar anaknya ke sekolah lalu pulang, tetapi orang ini tidak. Dia berusaha eksis, membuat grup sendiri di luar grup yang ada guru atau wakil dari sekolah, mengadakan kegiatan ini itu, ingin anaknya tampil dan lain sebagainya. Di gereja juga sama seperti itu, ya. Dia membuat masalah dimanapun dia ditempatkan, mau itu di komunitas pemuda remaja, komunitas kaum wanita, komunitas kaum pria, ibadah umum, pokoknya selalu ada masalah. Di lingkungan bertetangga juga seperti itu, selalu bikin masalah, memberikan usul yang tidak masuk akal. Kalau usulnya ditolak malah ngambek atau malah menghimpun kekuatan untuk menyalahkan pengurus dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang trouble maker. Dimanapun dia berada, di situ dia menciptakan masalah. Tetapi harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang menyelesaikan masalah, ya, atau bahasa kerennya adalah problem solver. Di mana ada masalah, kita siapkan solusinya. Bahkan ketika solusi itu membuat kita harus berkorban sesuatu, baik itu waktu, tenaga, atau uang, nggak masalah selama masalahnya bisa selesai. Karena kita memang tidak suka hidup dengan masalah. Tanpa kita membuat masalah atau mencari masalah pun, masalah itu sudah ada, sudah datang. Hidup kita ini kan penuh dengan masalah. Tidak perlu mencari masalah juga sudah penuh dengan masalah. Sehingga kita seharusnya menjadi problem solver, menyelesaikan masalah yang dibuat oleh orang lain. Meskipun kita harus berkorban, itu harga yang harus dibayar. Tetapi seringkali problem solver juga tidak dihargai. Justru biasanya yang terlihat menjadi pahlawan justru si trouble maker ini. Dia buat masalah, dia tampil seakan-akan selesai, padahal tidak. Tapi ini yang justru yang sering mendapatkan kredit atau mendapatkan pujian. Bapak Ibu, kalaupun kita tidak dianggap berguna dan bermanfaat, Tuhan melihat niat hati kita yang tulus dan niat kita untuk menyelesaikan masalah. Jangan kecil hati, tetaplah menjadi problem solver dimanapun kita berada. Sehingga suatu saat, kalaupun Tuhan kehendaki kita menduduki posisi yang lebih tinggi, itu tidak menjadikan kita semakin sombong, tetapi itu akan menjadikan kita untuk semakin berpikir, apa lagi yang bisa kulakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar lagi, yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Dan di situ
Bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Amin buat kebenaran firman ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin.